Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, apa itu PLTS ya? Di sini saya ngambil bukan saya sendiri tapi dari Hexamitra ya. Di sini katanya PLTS itu solusi energi efisien, biaya rutin, dan ramah lingkungan. Nah, karena nanti masa depan kan kita nggak tahu ya, kalau batu bara habis apa habis, harus cari alternatif. Nah, latar belakangnya itu di sini diceritakan bahwa Indonesia berada di Khatulistiwa ya. Khatulistiwa itu ada di daerah yang cukup strategis dan merupakan negara kepulauan dengan 13.466 pulau. Terus pembangkit terpusat di Jawa dan Sumatera dengan kapasitas total 44,8 gigawatt. Terus proyeksi pemanfaatan listrik tahun 2035 akan mencapai 903,1 watt hour ya. Jadi ini latar belakangnya ya. Jadi nggak ada pemerataan. Jadi di Indonesia itu banyak pulau-pulau yang nggak tercover gitu. Kasian kan. Terus permasalahan ketenaga listrikan. Kondisi geografis kepulauan menyulitkan proses transmisi dan distribusi yang tadi yang 13.000 lebih itu ya. Terus pembangkit listrik tidak tersebar merata di pulau-pulau besar. Peningkatan harga bahan baku, energi fosil, dan ketersediaan yang makin menipis. Kemudian pertumbuhan demand listrik yang tinggi dibandingkan supply ya. Jadi banyak pertumbuhan keperluan listrik tapi listriknya ini enggak sebanding ya. Ini data dan faktanya. Jumlah penduduk ada 253 juta, 64 juta keluarga. Jumlah pulaunya ini 13 ribuan. Terus kapasitas total pembangkit 44,8 gigawatt ya. Ini ada di Jawa, Bali, Sumatera lainnya. Terus rasio elektrifikasi ini versi DEN, ini versi BPPT ya. Jadi ini sumber dari BPPT ya. Tentunya ini harus diperbaiki. Nah, ini rasio elektrifikasi ya. Jadi bisa dilihat ya. Kebijakan solusi. Jadi akhirnya ada kebijakan dan solusinya untuk pemecahkan masalah semua ini. Ada Kepres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Terus energi terbarukan, panas bumi, mikrohidro, surya angin, samudra, biomasa, dan nuklir. Terus target lebih dari 17% energi primer nasional ya. Jadi kita mesti mulai memikirkan energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro, surya, angin, samudra, biomasa, dan nuklir. Terus solusinya, nah yang paling mudah itu yaitu PLTS ya, surya. Jadi mudah, tiap hari ada, ramah lingkungan, tanpa polusi, melimpah sepanjang tahun, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kriteria perbangkit dapat dipasang lokasi terpencil atau sulit diakses.
karakter ukuran fleksibel sehingga memudahkan instalasi dan perawatan. Bersifat modular sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan. Dapat dioperasikan secara otomatis atau menggunakan operator. Jadi, apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Ini salah satu teknologi pembangkitan listrik yang menggunakan sel surya atau fotovoltaik PV yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Jadi asalnya dari sinar matahari. Di mana bisa dipasang? Ya, di Indonesia kan garis khatulistiwa. Jadi matahari bersinar panjang tahun. Radiasi rata-ratanya 4,8 kWh per meter persegi. Terus sistem PLTS dapat dipasang di mana selama lokasi terkena langsung sinar matahari dan tidak terhalang oleh bayangan benda apapun. Pengguna PLTS bisa terdiri dari banyak, ya. Bisa dari pemerintah, lembaga non pemerintah, BUMN, BUMD, swasta perkebunan, swasta pariwisata, swasta pertambangan, masyarakat seperti kita, dan lain-lain. Jadi alasannya tadi udah, ya, kita ada di khatulistiwa, ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi, nggak seperti batu bara gitu ya, dapat menghasilkan arus AC atau DC sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita perlu AC tinggal tambah inverter, kalau kita DC ya kita bisa langsung. Memiliki bagian tidak bergerak sehingga memudahkan dan meminimalisasi biaya pemeliharaan. Komponen PLTS, ya. Jadi ada yang dibutuhkan untuk membangun PLTS itu, yaitu ada panel surya ya seperti ini, dan sekarang harganya udah relatif lebih murah. Terus setelah itu kita memerlukan solar charge controller. Nah, di sini kita bisa memasang sambungan-sambungan, ya, memasang panel surya sambungannya. Terus kita bisa memasang aki ke sini untuk dicas. Terus udah itu lampu bisa langsung, ya. Terus kita juga bisa tahu tegangannya berapa. Terus kita juga butuh lampu sebagai beban. Terus kabel, ya, dan aksesoris, tiang rangka, ya, untuk penyangga. Dan ya ini intinya sih, ya, ini terus kalau kita mau 220 kita perlu inverter. Nah, cara kerja panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik DC, ya. Jadi dari cahaya gitu, ya, jadi listrik. Terus solar charge controller mengatur listrik DC untuk disimpan di baterai. Terus baterai memiliki sejumlah kapasitas daya untuk menghidupkan beban terutama malam. Karena kalau siang kan masih terang, ya. Terus inverter mengubah listrik DC menjadi AC, ya. Beban dapat berupa listrik DC maupun listrik AC, ya. Ini gambarnya, ya. Kita membutuhkan sinar matahari, terus panel surya, controller, ya, solar charge controller, terus inverter kalau kita mau ke 220, terus baterai untuk menyimpan itu, ya, arus
terus bebannya lampu atau apa ya. Terus aplikasi PLTS ada untuk skala besar, PLTS Mega On Grid, PLTS Megawatt Hybrid. Terus ada skala menengah 1 kilowatt 1 megawatt, Communal Off Grid ya. Terus ada skala kecil, lebih kecil dari 1 kilowatt. Terus ada Fasos, Fasum, penyediaan air, pompa air. Ada aplikasi khusus ya, ini yang skala menengah, ini pakai solar system ya. Nah, jadi biasa paket itu ada seperti ini, ada solar panel, terus ada baterai, ada lampu, ada inverter, aksesoris. Cukup sederhana sih ya, apalagi sekarang harganya turun. Mungkin yang agak mahal itu harga baterai, inverter juga kalau yang bagus agak mahal, tapi sekarang udah banyak sih jenis-jenisnya ya. Ini bagusnya dipasang di lokasi daerah terpencil, pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau PLN ya. Terus paket PJU tenaga surya, penerangan jalan umum ya, banyak sekarang ya, ada yang 20 watt, 30 watt, ada lampu LED ya, tiangnya berapa meter. Jadi ini bagus sekali. Terus ada paket PJU tes lithium ya, terangannya ada termasuk baterai life 4, angkut, anti panyet, aksesoris, jaminan mutu ya, ada garansinya, bisa lampu jalan, taman, dermaga, parkir, wisata, perkebunan, pertamanan ini. Terus ada paket pengolahan air ya, clean water, reverse osmosis. Terus paket navigasi, penerangan kapal, jadi dia bisa buat di kapal juga ya. Ini fasilitasnya, siap pakai. Terus ada ini iklan. Nah, sudah sepertinya. Baik, makasih. Assalamualaikum.